Dan tidaklah dia mencintai orang itu kecuali karena Allah, bukan karena dunia. Sebelum menonton video ini, kami mohon untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Kepada siapa kita harus berloyal dan kasihan itu membenci. Itu. Ya. Al-wala itu lebih kepada loyal. Wal bara tidak loyal, maksudnya benci. Tetapi harus digarisbawahi fillah, karena Allah. Ya, cinta dan benci karenanya. Dan kita akan mencari nanti bagaimana kedudukan wala wal bara ini di dalam agama kita. Kemudian apa contoh-contoh praktek di dalam hidup awak terhadap masalah ini. Kemudian ketika misalnya awak disuruh untuk membenci sesuatu atau orangnya atau yang dilakukan dan orangnya sekalian, maka di saat itu pun kita dituntut untuk bergaul yang baik. Awak benci tapi harus elok bergaul gitu. Nyawa benci dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain dalam berbuat baik kita disuruh pula. Maka itu yang kita akan cari nanti. Di antara yang penting bersikap orang kafir. Ya. Bersikap orang kafir atau dengan orang Islam tapi pelaku maksiat, pelaku dosa atau ahli bid'ah. Nah, dan bagaimana pula dengan orang Islam yang soleh dan solehah? Zahirnya begitu. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat semoga Allah muliakan. Dari sisi kita lihat bahasa Arab ini, bahasa Arab ya jemaah, al-wala wal bara. Dari sisi bahasa Arabnya, wala itu atau al-wala itu artinya adalah, di antara maknanya adalah mencintai, menolong, mengikuti, mendekat. Jadi orang doke, kan Bapak Ibu sering mendengar kata wali ya. Wali itu kan dari makna wala. Artinya mencintai, menolong, mengikuti, dekat. Wali nikah, berarti orang yang sangat dekat kepada situ. Kenapa dia bisa jadi wali? Karena dia bisa menolongnya dan akan melindunginya. Makanya wali nikah yang tertinggi itu bapaknya. Ya. Kemudian wali kelas, wali santri, wali siswa, wali Allah, wali setan, wali nagari, wali semua banyak wali kan? Kan ya? Wali semua. Ternyata wali itu bahasa Arab itu, ya. Wali jamaknya adalah aulia. Nah, wali itu jamaknya adalah aulia. Jadi arti wali itu pada asalnya atau al-wala, wala itu artinya mencintai, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Lawan daripada wali adalah al-bara, ya. Atau al-wala tadi. Wala lawannya adalah bara. Dari sisi arti nama bara itu menjauhi, benci, melepaskan diri, memusuhi. Kamu tak soto-soto tu. Ana bari'un minka wa min fi'lik. Saya berlepas diri darimu dan apa yang kau perbuat. Ya. Jadi kalau dipasingke benar, al-wala itu al-hubbu, cinta, sedangkan al-bara disingke benar al-bughdu, benci.
Tetapi kedua-duanya itu jamaah termasuk min a'malil qulub, termasuk daripada amalan hati kedua-duanya. Tetapi tentunya dia akan nampak secara praktek. Iko orang ko loyalnya kepada Islam atau tidak. Dia membenci orang Islam atau mencintai orang Islam. Baik, itu dari sisi bahasa. Mari kita coba lihat dari sisi istilah. Apa dikatakan al-wala ini di dalam agama kita, atau apa disebutkan oleh ulama kita? Muqasid wala adalah seseorang hamba atau menyesuaikan diri, ya, atau bersikap terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridha, baik perkataan maupun perbuatan ataupun keyakinan. Jadi wala itu apa? Suatu sikap penyesuaian diri si orang hamba terhadap yang Allah cintai dan yang Allah ridhai, baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Ya. Jadi ciri dikatakan orang namanya wali Allah, ya, artinya dia berwalaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya wali Allah pasti mencintai yang Allah cintai dan membenci yang Allah benci. Itu wali Allah. Karena berarti dia memiliki loyal kepada Islam dan cinta kepada orang Islam, dan dia komitmen dengan agamanya. Sedangkan bara' artinya adalah suatu sikap seorang hamba di dalam membenci yang Allah benci, ya, yang Allah murkai, baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan atau kepercayaan. Jadi intinya orang yang memiliki sifat bara' tadi, berlepas diri dari segala yang Allah benci seterus menerus, dan dia komitmen istiqamah di dalamnya. Jadi jemaah yang semoga Allah muliakan, ini harus ada pada diri seorang muslim, ya. Jadi semua yang Allah suka maka dia senang, semua yang Allah benci maka dia benci. Itu namanya wala wal bara'. Wala mencintai, bara' membenci. Wala berloyal kepada yang baik, bara' berlepas diri. Tidak soto benci ke situ. Contoh di antara kalimat, misalnya kalimat bara' ini seperti At-Taubah ayat 1. Bara'atun minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik dan yang kaum muslimin mengadakan perjanjian dengan mereka. Sekarang Bapak Ibu yang mulia, itu dari sisi arti dulu. Karena sampai kaji artinya lah sampai zaman. Lapang kita sampai diskon dari makna tadi. Al-wala dan kedudukannya dalam Islam. Kita mencari artinya tadi. Sekarang kita masuk agone kedudukan wala wal bara' dalam agama. Satu, al-wala wal bara' bagian daripada makna syahadat kita. Bukankah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya apa jamaah? Konsekuensi kandungan la ilaha illallah itu harus ada pada diri seorang mukmin. Artinya dia harus membenci sesembahan yang diibadahi kepada selain Allah. Patung-patung matahari yang disembah di uang, ya, dia harus membencinya. Dia mencintai Allah yang dia sembah, dan dia membenci apa yang disembah, dalam artian orang yang melakukan kesyirikan dan kerojonya tersebut. Makanya Allah Ta'ala katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyeru mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitunya sesembahan selain Allah Ta'ala. Yang kedua, kece Nabi jamaah.
Awsaqu ural imani al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah, permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Itu hadis riwayat Tabrani. Hadis ini hasan. Jadi di antara ikatan iman yang terkuat jemaah adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat marah kalau yang dilanggar adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu daknya dalam diri awak jemaah. Kemudian kecek Nabi wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ya, disebutkan bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan manisnya iman Rasul lezatnya iman apabila ada salah satunya adalah seseorang itu mencintai orang dan tidak dia mencintai orang itu kecuali karena Allah, bukan karena dunia. Bukan karena sekadarnya pernah buat elok kawan. Bukannya banyak magia, itu biasa, itu naluri manusia. Tetapi hendaklah orang mencintai sekawannya karena dibangun di atas ketakwaan dan iman. Bisa datang seorang, kenapa engkau jauh-jauh ke sini? Saya ingin menemui saudaraku atau kawanku untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintainya karena dia mencintai Allah. Saya mencintainya karena dia taat kepada Allah. Karena saya mencintainya karena dia adalah orang yang mencintai Islam. Ini prakteknya adalah praktek yang tidak mudah. Makanya kedudukan orang yang mencintai karena Allah itu akan diberikan pahala yang besar. Pernahkah kita mendengar hadis jemaah? Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat, dilindungi di Allah. Dan tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satu siapa? Rajulani tahabba fillahi ittama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Kita kira-kira lemon itu bakawannya. Awak dokek jurang karena dia orang yang dekat dengan Allah. Dalam artian zahirnya, orang yang rajin sholat, rajin ibadah. Jadi dia ingin bertemu itu karena bertemuan kata Allah Taala. Bertemuan karena mencintai Allah. Awak kadang-kadang bakawan dia dokek, dia sesuai nampaknya. Kau banyak dokek lah, mungkin akan ada di sana atau kawan lamu atau tetangga atau banyak mengaji dan sebagainya. Ya, tapi hendaknya dekat yang seperti itu bisa sampai kepada dekat karena Allah. Dan itu butuh perjuangan untuk sampai ke situ. Baik. Itu diantara jamaah sekalian saya jelaskan di sini tentang kedudukan wala wal bara. Jadi cinta karena Allah dan benci karena Allah itu bagian daripada iman dan bagian daripada makna 2 kalimat syahadat. Baik. Sekarang masuk kepada hukum. Hukum al-aqid awala al-bara' dalam agama Allah, yaitu yang benci dan cinta karena Allah, loyal kepada Islam dan kepada kaum muslimin, dan membenci yang Allah benci, terkhusus lagi kekufuran, kesyirikan, orang musyrik, orang kafir. Hukumnya adalah wajib, harus ada pada diri seorang mukmin. Orang mukmin tidak boleh jemaah menjadikan pemimpin mereka orang kafir, menjadikan kawan setia mereka orang kafir, tidak boleh. Allah Ta'ala bisa berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan orang Yahudi Nasrani sebagai awliya, wali-wali kalian, kawan-kawan setia kalian. Qala Ta'ala, la yattakhidul mu'minuna al-kafir
sebagai pemimpin dari orang selain orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia tidak memperoleh apapun dari Allah. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali karena siasat menjaga diri sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan kembalikan kamu ke belakang, itu murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Atau Nabi, man jama'al musyrika wa sakana ma'u fa innahu mislu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik, orang kafir dan tinggal bersamanya, maka dia itu sama dengannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, sekarang kita masuk macam-macam wala wal bara berdasarkan pembagian manusia. Muqasidnya kasih awak harus cinta, al-wala loyal awak kasih, dan kasih pula awak harus benci dan berlepas diri. Satu, kalau yang pertama wala mutlak, maksudnya loyal mutlak, cinta mutlak, maksudnya loyal mutlak. Kasih kepada orang Islam, orang beriman, kepada Allah dan Rasul, dan melaksanakan kewajibannya, kewajiban agama, dan meninggalkan larangan Allah. Orang-orang yang seperti ini wajib kita berikan loyal kita kepada dia, cinta kita, loyal awak, membela dia sebagai seorang muslim secara total, itu mutlak. Dan kedua adalah orang yang diberikan wala dari satu sisi, loyal satu sisi, tapi sisi lain berlepas diri pula, artinya tidak loyal, kurang tidak mencintainya. Siapa itu? Orang Islam pelaku maksiat. Artinya ba'aja kadangnya babu elok, kadangnya babu dosa. Ya, kadang kewajiban dia tinggalkan, larangan Allah dia jalankan. Ya, tetapi jamaah kita, selagi dia orang muslim yang punya dua kalimat syahadat, dia memiliki iman, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya, kita berikan loyal di situ. Tapi dosa hanya lakukan, kita harus membenci dia beserta dosa itu, karena dia telah melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari berkewajiban yang tinggal atau larangan yang melanggar. Terutama di situ kan bagian yang wajib dan halal kan. Kalau dan sunnah itu tambahan. Orang tidak merajam dan sunnah tidak harus kita benci. Ya. Orang mengerjakan makruh, bagusnya dia tinggalkan, tapi itu bukan haram. Ya, jadi bersikap terhadap orang itu tidak harus sama saja. Orang yang kafir beda dengan orang muslim. Orang muslim itu ada pelaku dosa besar, dosa besar itu macam-macam pula. Ya, maka tidak semuanya satu kelas, ada kelas-kelasnya. Disebutkan di sini jemaah bahwa pada zaman Nabi ada orang bernama Abdullah, diberi gelar dengan himar, itu keledai, dan dia sering membuat Nabi tertawa orang ini. Tetapi dia pernah didera, dicambuk minuman karena minuman karet, minum memabukkan, minum khamar. Lalu dia dicambuk, karena hukum Islam seperti itu 40 kali. Bisa 80 tambah takzir. Kemudian pada suatu hari dibawa lagi ke Rasul dengan sebab minuman keras lagi, 4 canduan. Ada di zaman Nabi SAW. Lalu beliau memerintahkan untuk didera, dicambuk lagi. Lalu seseorang dari kaum itu mengatakan, ya Allah, laknatlah dia, si fulan ini, kutuklah dia. Orang yang tadi ini orang Islam, tapi minuman keras. Ada yang di antara sahabat yang mengatakan laknatlah dia, ya Allah, laknat dia. Maka karena dia mengatakan betapa seringnya dia dibawa kepada Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan la tal'anu, jangan kamu laknat, jangan kalian kutuk dia.
Fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasuluh. Demi Allah, ya, tidaklah aku mengetahui melainkan dia masih tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Masih ada kecintaan kepada Allah dan Rasul walaupun nyawa gue dosa. Maksudnya apa jemaah? Syariat hukuman ditegakkan, tapi dia juga harus adil dalam artian dia tetap tidak boleh dilaknat. Laknat itu tidak pantas untuk seorang muslim, kan begitu. Di sini apa nampaknya? Nabi lihat di sini antara cinta dan benci, ya. Wala dia masih muslim. Barok ya hukuman ditegakkan. Dia dibenci, minuman keras, dan dia juga ditegakkan hukum, dicambuk. Itu keadilan Islam. Tapi dia tetap tidak boleh dilewati batasnya. Dia dosa kan minuman keras, bukan berdosa buat kesyirikan. Kecuali dia pelaku yang lebih berbahaya dari itu. Yang ketiga jamaah, orang yang berhak mendapatkan barak mutlak, arti benci mutlak, tidak loyal, berlepas diri secara mutlak dari dia. Siapa orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lainnya. Ya. Sedangkan seorang Muslim bila melakukan perbuatan, ya, kalau kafir bisa jadi murtad. Nah, tapi kalau tidak perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam, maka dia seperti nomor 2 tadi. Jadi ada 3 macam manusia. Dari sisi kita membenci atau mencintainya, 3 tadi. Orang Islam yang melaksanakan kewajiban meninggalkan larangan, maka kita harus mencintai dan loyal kepadanya 100% istilah mutlak. Orang yang muslim tapi melakukan dosa maksiat, maka kita membenci dia dari satu sisi, tapi juga mencintai dia dari sisi yang lain, karena dia masih muslim. Kemudian yang ketiga, orang kafir wajib berlepas diri secara total, artinya mutlak. Sekarang kita ingin menyampaikan ke jamaah, ya, bahwasanya kan tadi kita sampaikan bahwa wala wal bara ini kan amalan hati, jemaah. Cinta dan benci amalan hati. Tetapi walaupun dia amalan hati, dia akan nampak pula dalam perbuatan, ya, baik dari lisan ataupun perbuatan, menunjukkan orang itu benci atau cinta. Ya. Sekarang kita lihat untuk orang muslim dulu, ya, atau wala dulu. Contoh-contoh menunjukkan, ya, sikap wala yang harus dipenuhi oleh seorang muslim kalau dia memang loyal ke Islam dan orang Islam dan kepada kebaikan. 1, dia hijrah. Artinya kalau tinggal di negara kafir, dia tinggal di negara itu ke negeri Islam. Ya, apalagi kalau negara kafir itu tidak bisa menegakkan Islamnya di situ, payah, tidak boleh sholat, tidak boleh ini, tidak boleh menutup aurat, maka wajib dia keluar. Tapi kalau seandainya masih bisa menegakkan syariat Islam, masih bisa menampakkan syiar agama, maka hijrah baginya dianjurkan. Itu kalau mudah. Tapi kalau susah loh untuk hijrah karena dia lemah atau urusan kondisi politik, apalagi masa sekarang mungkin tidak mudah pindah-pindah negara, ya, sebagaimana dahulu para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan Islam. Karena di Mekah susah menegakkan Islam, orang tak banyak masuk Islam, awak diganggu pula. Aku ada negeri yang siap membantu, tapi pindah ke Madinah. Itu demi Islam. Baik. Nah, kalau masuk kita gini kan banyak orang Islam tinggal di negeri mayoritas kafir, Amerika, Eropa dan yang lainnya. Apakah dia harus hijrah ke Timur Tengah? Ya, lihat kondisi dulu, masih bisa dia tidak menegakkan syariat Islam di negeri. Kedua, dia mudah tidak hijrah. Ini kan udah beda negara. Kalau dahulu negeri Islam itu kan jihad saja.
Saya tahu jamaah Jogja saya. Di bawah satu khilafah dulu, ya kan? Dari timur barat kaum muslimin satu pemimpin besar, apalagi di zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kini kan beda-beda. Indonesia punya presiden, Malaysia punya perdana menteri, yang lain Brunei punya rajanya. Karena beda-beda, seorang-seorang punya aturan sendiri. Apakah mudah pindah negara? Ya, antara misalnya orang tinggal di Eropa, saya ingin hidup di negeri kaum muslimin yang mayoritas. Kalau dia tidak susah, tidak memungkinkan, maka dia tidak bisa hijrah juga. Yang kedua, menunjukkan bahwa seseorang itu wala, memiliki loyal kepada orang Islam, maka dia membantu dan menolong kaum muslimin, baik dengan lisan, kok bisa johata, kok bisa jo jiwa. Kalau seandainya kaum muslimin diganggu dan susah menegakkan Islam dan perlulah melakukan jihad di jalan Allah Ta'ala, ya, okay. Dulu jamaah sekalian, ada seorang wanita, ya, kaum muslimah diganggu dari Yahudi, ya, akhirnya sampai terbuka auratnya, ya, diganggu. Maka nampak oleh seorang muslim, maka langsung dia serang orang Yahudi. Itu yang disebut dengan loyal yang luar biasa, ya, itu. Maka luar biasa, ya. Yang dahulu di masa kekhalifahan Abbasiyah juga pernah wanita yang dia ditindas, kemudian mengirimkan surat, ya, kepada khalifah, wa mu'tasimah, dan macam kayak gitulah. Akhirnya khalifah ini mengerahkan pasukannya menyerang negeri itu untuk menolong seorang muslim, ya. Ini luar biasa. Ya, jadi kalau ada susahnya kaum muslimin kita bantu, itu bagian dari loyal kepada orang Islam. Di samping dia perbuatan baik, menunjukkan loyal juga. Minimal kita doakan dia, ya Allah, Allah mansuru, ya Allah sahil lahul umum, sahalallahu lahul umum. Ya, kalau bisa beri harta, berikan harta, apalagi orang yang susah, apalagi tetangga kita. Kemudian hendaklah ia mencintai kaum muslimin sebagaimana ia mencintai dirinya. Dia ingin baik, maka dia ingin baik juga jadi orang, ya. Dia tidak ingin orang masuk neraka, dia tak ingin masuk neraka, maka dia tak ingin pula masuk neraka untuk orang lain. Nah, kemudian melakukan apa-apa yang menjadi hak kaum muslimin, itu bagian daripada wala. Seperti mengurus jenazah, mendoakan mereka, memohonkan ampun, mengucapkan salam, menjenguk orang sakit, ya, tidak curang. Kau yang jadi masalah dalam jual beli di pasar, orang minta sekilo, dia 8 orang, itu mencurangi. Kalau yang membelinya orang muslim, ya, itu saudara dia tipu. Jangan, saudara dia seiman, dia tipu. Itu termasuk adalah perbuatan jelek. Dia makan harta orang dengan cara yang tidak halal. Orang beli sekilo itu 10 on, dia 8 on. Orang lama iya dengan harga 1 kilo. Itu adalah suatu hal yang memakan secara batil. Kemudian bersatulah kaum muslimin di atas tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haknya wala dan yang lain. Kemudian jamaah sekalian, barok menunjukkan orang itu berlepas diri dari kekafiran atau benci kepada yang Allah benci. Pertama, inyo ndak suka perbuatan syirik, kufur beserta orangnya. Jadi Bapak Ibu, kita harus membenci secara akidah orang kafir. Orang kafir itu harus benci secara akidah. Walaupun dia dari sana Allah, harus benci secara akidah. Karena dia telah melakukan perbuatan dosa dan paling besar yang Allah tidak redha itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan sekarang secara nyata inyo telah melakukan dosa syirik, itu jelas
apalagi menduakan Allah, menganggap Tuhan-Tuhan yang lain itu seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara bentuk hak barok tadi, itu berlepas diri, hijrah meninggalkan negeri kafir, tidak berpergian ke sana. Nah, di sini juga jemaah, di antara bentuk awak loyal kepada Islam dan membenci kekafiran dan tidak dan bersikap barok, yaitunya tidak melakukan rekreasi pergi jalan-jalan ke negeri kafir. Nah, kalau tidak perlu bodoh ke negeri kafir itu tidak usah. Apalagi sekedar pergi jalan-jalan, ya. Dan jangan perlu merasa bangga kaum muslimin pada orang pergi jalan-jalan, selfie, foto ke negeri-negeri banyaknya negeri kufar. Karena di negeri kufar akan kita banyak lihat bukan lagi syiar-syiar agama kita. Yang akan kita lihat banyak syiar-syiar agama yang lain. Belum lagi di negeri-negeri kufar itu aurat-aurat sangat jauh sekali, ya. Syahwatnya mengerikan, juga dari sisi keagamaan susah, ya. Maka itu harus dihindari untuk berjalan-jalan berkreasi ke negeri-negeri orang kafir. Nah, ya. Tapi boleh tidak pergi ke negara orang kafir? Boleh kalau perlu. Contoh, pergi belajar suatu ilmu yang tidak ada di negeri orang Islam dan kita butuh, ya, apalagi dibutuhkan untuk negeri kaum muslim, bisa. Dua, pergi ke sana untuk berdakwah, jadi dai, agar mereka pertama dakwanya orang Islam yang ada di situ dikuatkan dan memungkinkan berdakwah juga kepada selain mereka. Tentu seorang dai ke sana perlu juga mempersiapkan sarana-sarana, misal belajar bahasa orang sana, di samping dia punya bahasa Arabnya, bahasa dirinya, dan bahasa negeri yang akan dia datang itu perlu. Ya seperti adanya dakwah ke Korea atau ke Jepang dan Cina, mungkin Hong Kong dan lain-lain. Baik. Kemudian jamaah sekalian semoga Allah muliakan, tidak terlibat dengan hari raya mereka. Tidak soto, termasuk tidak mengucapkan selamat hari raya. Ketika diucapkan selamat hari raya, menunjukkan loyal kita runtuh dan loyal kita lemah, dan sekarang maksudnya baroknya mana? Ya. Orang tuh nggak butuh juga sih diucapkan selamat. Ngapain? Kita harus mengucapkan selamat. Selamat hari, selamat kepada saudara-saudaraku bahagia, apa itu kemarin, ya, atau kepada ini dan semacamnya. Itu sebenarnya tidak boleh. Baik, tidak memohon ampun untuk mereka, tidak menolong mereka untuk menghancurkan orang Islam, tidak menolong mereka, tapi untuk babuik jaya ke orang Islam, enggak boleh. Menjual senjata kayaknya untuk memerangi orang Islam, ini tidak boleh. Kemudian di dalam masalah bergaul orang kafir tadi jamaah, ada dua sebenarnya, maksudnya di dalam bersikap awak wala loyal kepada orang kafir itu ada dua. Ada haram, tapi haram dan tidak mengeluarkan dari Islam. Ada haram dan bisa membuat murtad yang melakukannya. Contoh yang haram dan bisa membuat murtad yang melakukannya. Yang pertama, mencintai orang kafir karena agama mereka. Itu berbahaya. Dia mencintai orang kafir karena agama dia itu bagus. Itu tidak boleh. Atau menolong mereka dengan tujuan
meninggikan agama mereka itu lebih baik, itu juga berbahaya. Tetapi kalau mencinta orang kafir bukan karena agama tapi karena dunia, itu haram tapi tidak membuatnya jadi murtad. Kemudian ya, tinggal di negeri kafir tapi tidak darurat dan dia tidak sanggup menampakkan ajaran agama dia. Baik ya, waktu Isya masuk, tapi saya minta sedikit waktu, dan ini sedikit waktu sebentar lagi mungkin azan dulu barangkali. Saya minta sedikit waktu untuk menjelaskan juga kepada jemaah. Jadi awak jalan kafir mana mulia mana tidak? Apakah saudara mulia? Supaya kaji awak sampai ke situ. Kalau tidak mau sampai situ takwi salah paham, maka berbahaya akibatnya. Wallahu a'lam. Islam adalah agama yang adil, agama yang kita berada di tidak berlebihan melewati batas aturan Allah, tidak menjadi. Setelah kita tidak wala ini bagian daripada akidah. Kita harus loyal kepada Islam, kepada orang Islam, dan membenci maksiat dan dosa, dan kepada orang kafir kita benci secara din, akidah, ya, dan tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan berloyal kepada mereka, apalagi yang sampai masuk kepada kekufuran. Kan tapi Islam agama yang luar biasa. Benci di dalam masalah barok ini tidak menghalangi untuk berbuat baik di dalam hal yang tidak dilarang. Jadi ada di dalam bab muamalah kita dibolehkan oleh agama kita melaksanakan dengan orang kafir. Ya. Satu, jual beli. Ya. Jual beli boleh. Maka Nabi SAW telah berjual beli dengan orang Yahudi. Ya. Boleh berjual beli dengan orang kafir, bahkan dengan Yahudi, sebagaimana Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim membeli makanan dengan menggadaikan baju besi beliau. Kemudian sewa menyewa boleh, karena kalau ini tidak dibolehkan justru menyempitkan kehidupan. Berapa banyak barang yang kita pakai kini dari negeri kafir. Bukan hanya dari negeri kafir, orang kafir yang banyak. Ya. Apalagi kalau orangnya pergi ke sana atau barangkali bergaulnya di negeri Indonesia juga begitu. Ya, orang kafir yang tinggal di sini. Ya. Nah, bagaimana dengan bekerja? Ya. Nah, orang Muslim bekerja di orang kafir dulu. Kan berarti kan masalah jasa itu kan termasuk bab sewa menyewa, sewa jasa tenaga. Boleh saja dengan syarat pekerjaan halal. Dua, tidak menghinakannya. Ya. Dan yang ketiga, pekerjaan itu tidak membantu sesuatu yang membuat mudarat terhadap orang Islam. Ya. Itu diantara syarat boleh bekerja di orang kafir. Tapi kalau memungkinkan, kerjalah dengan orang Islam. Karena kalau bos orang kafir, lama-lama itu kan timbul cinta di dalam hati. Cinta yang membuat kepada agama. Padahal seharusnya benci jadi cinta. Eloknya. Jadi akhirnya mantaplah pada orang Islam sama-sama. Lama-lama agama itu jadi bagus. Lama-lama keluar itu dan kebaikannya. Maka di sini jamaah termasuk kaum muslimin sebenarnya, ya,
kita punya pilihan sekolah negeri minimal. Orang Islam sekolah-sekolah, ada sekolah swasta, sekolah kaum muslim. Kenapa orang Islam masih memasukkan anaknya sekolah Kristen di Payakumbuh? Apa yang dia cari? Dunia punya orang Islam. Sekolah yang seperti itu ada. Yang dicari apa sih? Ya, ada dicari. Yono pada orang tuh di dalam masalah ilmu matematika. Seberapa anak yang tamat situ, seberapa hebat matematika, seberapa hebat teknologinya. Ya, misalnya. Sekarang kita tinggalnya di negeri Islam, di negeri mayoritas kaum muslimin. Sekolah Islam ada, minimal sekolah negeri. Umumnya kaum muslimin kepala sekolah. Kenapa dimasukkan anak sekolah swasta non muslim? Apa yang dicari dan apa kekurangan kaum muslimin? Ini menunjukkan kelemahan jamaah wala terhadap Islam, ya, dan kaum muslimin. Minimal anak akan mendongak, ya. Sekarang secara penampilan guru-gurunya daripada yang perempuan jelas tidak menutup aurat. Yang kedua, dia akan lihat tanda-tanda kekufuran di situ. Mungkin kalung-kalung yang melambangkan kekufuran. Atau dia juga akan mendengar nyanyi-nyanyian mereka dan bergaul di kawan-kawan. Itu bapak ibu sebenarnya. Sementara secara pengajian, tidak lupa pengajian orang tuanya. Ceramah tidak lupa. Di secara ilmu lemah, secara iman jauh, secara pengajaran jauh di sekolah. Lalu di situ tempat itu kan. Kecuali yang tinggal mungkin kategori kafir, mayoritas kufar, ada sekolah lain kok mungkin, ya. Bahkan di sekolah kaum muslimin di luar walaupun mayoritas non muslim pun di sana juga ada sekolah-sekolah kaum muslimin atau adanya tempat bagi kaum muslim. Baik. Itu apalagi ketika SD ya, SD SMP ini kan seharusnya masa pendidikan penting. SD, SMP, SMA. SD SMP yang paling utama, TK, SD, dan SMP. Kalau masa-masa kuliah mungkin ada orang sekolah negeri, ya.